Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang, selamat bergabung kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 6. Selamat untuk teman-teman semua yang sudah naik dari kelas 5 ke kelas 6. Pada kesempatan kali ini, pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Pak Opik ya, bersama Pak Opik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya marilah bersama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, semoga pembelajaran kita pada kesempatan hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita masuk ke pembelajaran yang pertama, yaitu tentang indahnya saling menghormati. Indahnya saling menghormati. Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini menciptakan bermacam-macam karakter manusia. Tidak hanya karakter, dari jenis kulit juga berbeda-beda. Ada yang warna putih, ada yang sawo matang, ada juga yang berwarna hitam. Nah, kemudian Allah juga menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nah, oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus bisa saling menghormati satu antara yang lain. Nah, saling menghormati itu tidak hanya sekedar kita satu agama saja, tetapi dengan agama yang lain kita juga saling menghormati dan tidak boleh mengganggu. Nah, coba teman-teman semua perhatikan dan amati gambar berikut ini. Nah, di situ ada 1, 2, 3, 4, 5 gambar ya, gambar tempat-tempat ibadah. Gambar yang pertama, coba dilihat, itu tempat ibadah umat Islam ya, tempat ibadah umat Islam yaitu masjid. Kemudian yang kedua ada gereja, yaitu tempat ibadah umat Kristen dan Katolik. Kemudian di situ ada pura, yaitu tempat ibadah umat Hindu. Kemudian ada wihara, yaitu tempat ibadah umat Buddha. Dan kemudian yang terakhir yaitu ada kelenteng, yaitu tempat ibadah umat Konghucu. Nah, teman-teman semua, di sini bisa kita amati bersama-sama bahwa setiap umat beragama memiliki tempat ibadah masing-masing. Oleh karena itu, di situ ada kita, yaitu umat Muslim, ya, umat Muslim harus saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Tidak boleh mengganggu ketika umat agama lain sedang melaksanakan ibadah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Quran Surat Al-Kafirun menerangkan tentang bagaimana kita umat Islam untuk hidup bertoleransi antar umat beragama. Nah, sebelum kita lanjut ke dalam Surat Al-Kafirun, marilah bersama-sama kita mengenali Quran Surat Al-Kafirun. Nah, Surat Al-Kafirun artinya adalah orang-orang kafir. Kemudian Quran Surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109 di dalam Al-Quran, terdiri dari 6 ayat. Quran Surat Al-Kafirun tergolong surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Satunya Makkiyah, satunya ada Madaniyah. Kalau surat Madaniyah adalah surat yang turun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Untuk yang selanjutnya, kita akan mengenal lebih dekat surat Al-Kafirun, yaitu dimulai dari Asbabun Nuzul. Apa itu Asbabun Nuzul? Asbabun Nuzul adalah sebab-sebab turunnya suatu ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, salah satunya yang akan kita bahas di sini adalah Surat Al-Kafirun. Apa sih sebab dari Surat Al-Kafirun itu turun? Diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Ibnu Hatim bersumber dari Ibnu Abbas, asbabun nuzul Surat Al-Kafirun yang diceritakan dalam riwayat ini menyebutkan kaum kafir Quraisy berusaha keras menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan berbagai upaya. Di antaranya dengan menawarkan status sebagai orang paling kaya di Mekah, serta dinikahkan dengan wanita cantik yang diinginkan Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah ketika orang-orang kafir Quraisy sudah mulai benci dengan Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad SAW mendakwahkan agama Islam. Salah satu di antaranya adalah dengan menawarkan kekayaan, menjadi orang yang paling kaya di kota Mekah, dan silahkan Nabi Muhammad SAW menikahi seorang wanita yang diinginkan Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam Asbabun Nuzul Surat Al-Kafirun yang bersumber dari Ibnu Abbas tersebut, kaum kafir Quraisy berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Hai Muhammad, kami menyediakan ini semua untukmu. Tetapi syaratnya kamu tidak boleh memaki dan menjelekkan Tuhan kami," ucap salah seorang kafir Quraisy. Nah, kalau tadi di awal asbabun nuzul dari surat Al-Kafirun diantaranya adalah ketika Nabi Muhammad SAW ditawari harta dan kemudian menikahi seorang wanita yang diinginkan untuk menghentikan dakwahnya. Kali ini orang-orang kafir Quraisy meminta kepada Muhammad supaya tidak memaki dan menjelek-jelekan Tuhan dari orang kafir. Nah, dalam riwayat ini rupanya kaum kafir Quraisy tidak hanya mengajukan satu syarat. Ya, tadi mengajukan syarat tidak menjelek-jelekan Tuhan mereka. Tetapi dalam riwayat ini Nabi Muhammad SAW harus menyembah Tuhan kaum kafir Quraisy selama 1 tahun. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan jawabannya kepada mereka. "Aku menunggu wahyu dari Tuhanku," sabda Nabi Muhammad SAW. Nah, peristiwa itulah yang menjadi asbabun nuzul, sebab turunnya surat Al-Kafirun sebagai jawaban Nabi Muhammad atas tawaran yang diajukan oleh kaum kafir Quraisy. Nah, setelah kita mengetahui asbabun nuzul dari Quran Surat Al-Kafirun, mari bersama-sama kita membaca Quran Surat Al-Kafirun dengan baik dan benar.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Nah, silakan teman-teman semua bisa mencoba membaca Quran surat Al-Kafirun dengan baik dan benar. Caranya adalah bacalah Quran surat Al-Kafirun sesuai dengan tajwid dan kemudian bacalah secara perlahan dan tidak usah terburu-buru. Dan ingat, sebelum membaca Al-Quran, maka sebaiknya kita dalam keadaan suci atau sudah berwudu terlebih dahulu dan kemudian memakai pakaian yang menutup aurat. Nah, setelah kita membaca surat Al-Kafirun yang tentunya sudah memperhatikan huruf dan hukum-hukum bacaannya, marilah bersama-sama kita belajar tentang hukum bacaan yang ada di dalam surat Al-Kafirun. Ada banyak sekali hukum-hukum bacaan yang ada di dalam surat Al-Kafirun. Namun pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hukum bacaan alif lam. Hukum bacaan alif lam ada dua, yaitu yang pertama adalah alif lam qamariyah, yang kedua adalah alif lam syamsiyah. Pak Opik ulangi sekali lagi, hukum bacaan alif lam ada dua. Yang pertama adalah alif lam qamariyah, yang kedua adalah alif lam syamsiyah. Yang pertama, apa itu alif lam qamariyah? Alif lam qamariyah adalah apabila ada huruf alif lam yang diiringi dengan salah satu huruf qamariyah, atau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah. Nah, cara membacanya adalah dibaca dengan jelas. Di bawah ini adalah huruf-huruf qamariyah, ada 14 sebagai berikut. Ada hamzah, ada ba, ghain, ha, jim, dal, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Nah, ini adalah 14 huruf alif lam qamariyah. Selanjutnya contoh dari bacaan alif lam qamariyah, yaitu dalam Quran surat Al-Kafirun ayat yang ke-1. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, di situ yang bergaris bawah adalah ada alif lam diikuti atau diiringi dengan huruf kaf atau bertemu dengan huruf kaf, maka alif lamnya dibaca jelas. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, untuk contoh yang selanjutnya kalian bisa lihat di sini, yaitu fil ardi. Nah, ada alif lam bertemu dengan hamzah. Al-bariyati, alif lam bertemu dengan ba. Al-ghafuru, alif lam bertemu dengan ghain. Wal habbu, alif lam bertemu dengan huruf ha. Untuk
yang kedua yaitu hukum bacaan alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah adalah apabila ada huruf alif lam yang diiringi dengan salah satu huruf syamsiah. Maka cara membacanya adalah dileburkan atau alif lamnya tidak dibaca. Huruf syamsiah jumlahnya sama dengan komariah, yaitu ada 14. Huruf-hurufnya adalah sebagai berikut. Ada huruf to, sa, sod, ro, ta, ro, dal, sin, nun, dal, shin, dot, lam. Jadi ada 14 huruf. Contoh bacaan dari alif lam syamsiah adalah sebagai berikut. Di kotak merah ini ada bacaan minan nas. Minan nas. Di situ ada alif lam berjumpa atau bertemu dengan huruf nun. Maka alif lamnya itu tidak dibaca alias dileburkan. Dileburkan ke dalam huruf nunnya. Bukan minal nas tapi minan nas. Nah, itu contohnya. Contoh yang selanjutnya ada di kotak ini, kalian bisa diperhatikan ya. Ada wat-tariqi. Nah, di situ ada alif lam bertemu dengan to. Alif lamnya juga lebur, tidak dibaca. Tidak dibaca wal tariq tapi wat-tariqi. Kemudian ada as-sulusu, alif lam bertemu dengan sa. Was-sadiqina, ada alif lam bertemu dengan sad. Ar-Rahmanu, alif lam bertemu dengan ra. Kemudian at-tawwabu, alif lam bertemu dengan huruf ta. Nah, ini adalah beberapa contoh dari hukum bacaan alif lam syamsiah. Alif lamnya tidak dibaca alias dileburkan. Nah, setelah kalian tahu asbabun nuzul dari surat Al-Kafirun, kemudian cara membacanya serta beberapa hukum tajwid yang ada di dalam Quran surat Al-Kafirun, mari bersama-sama kita berlatih untuk menulis Quran surat Al-Kafirun. Nah, jadi nanti kalian di rumah bisa ditulis di buku tulis menggunakan pensil supaya tidak kalau salah ya gampang untuk menggantinya. Dan kemudian ketika selesai nanti kalian boleh difotokan dan dikirimkan ke Pak Opik ya. Itu untuk tugasnya, yaitu melatih kita untuk menulis Quran surat Al-Kafirun ya. Selamat mengerjakan, selamat berkreasi ya. Boleh nanti ditulis di buku dan kemudian samping-sampingnya dikasih frame atau bingkai supaya kelihatan indah. Nah, demikian materi PAI pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.